Poin yang kelima adalah asmaul jannah, nama-nama surga. Jadi surga itu jumlahnya satu, besar, luas. Nama-namanya banyak. Zatnya satu, akan tetapi nama-namanya, juluk-julukannya itu banyak sekali sesuai dengan sifat-sifatnya. Baik. Nah, di antara nama surga itu adalah Al-Jannah. Ini nama umum, yaitu Al-Jannah itu sendiri. Ini maknanya adalah jim dan nun dalam bahasa Arab, kata yang bermakna as-sitr wa taqtiyah, yaitu tutupan. Nah, surga itu dikatakan jannah itu karena surga itu tertutupi oleh pohon-pohon yang rindang. Jika kalau ditonton atau dipandang dari atas atau dari jauh, nampak pohon-pohon yang rimbun. Surga itu tertutupi oleh pohon-pohon tersebut, pohon-pohon surga. Maka ini nama yang pertama, yaitu Al-Jannah. Kemudian nama yang kedua, Darussalam, negeri keselamatan. Di antaranya adalah surat Al-An'am ayat 127. Dalilnya, lahum darussalami 'inda rabbihim. Bagi para penduduk surga itu terdapat darussalam, negeri keselamatan di sisi Rabb mereka. Dinamakan Darussalam, negeri keselamatan, karena seseorang ketika sudah masuk surga akan diselamatkan dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Demikian juga dihindarkan dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan lainnya. Di dalam surga yang ada hanyalah kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan yang tidak terhenti-hentinya. Ini adalah Darussalam. Kemudian nama yang ketiga dari surga, Darul Khuld, negeri yang kekal abadi, negeri kekekalan. Sesuai dengan namanya, karena para penghuni surga itu kekal di dalamnya. Kalau sudah memasuki surga tidak akan dikeluarkan lagi. Beda dengan orang yang masuk neraka, dapat syafaat dikeluarkan dari neraka bagi yang masih mempunyai iman di dalam hatinya. Tetapi kalau penduduk surga sekali dimasukkan surga maka akan kekal selamanya, tidak akan dikeluarkan lagi. Karena apa? Karena sudah menikmati kesabarannya, hasil dari kesabarannya ketika di dunia. Sabar untuk beriman, sabar untuk beramal saleh. Sudah tidak ada lagi di sana dosa, tidak ada lagi kemaksiatan, tidak ada lagi perkara-perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka dan marah. Semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, sehingga tidak ada lagi yang dikeluarkan dari surga. Ini di hari akhir, tempat terakhir orang yang beriman. Berbeda dengan ketika zaman Nabi Adam dulu. Yang pertama kali Nabi Adam juga ditempatkan di mana? Tempat tinggalnya pertama kali di surga, ya. Menurut pendapat yang sahih, yang rajih dari pendapat ulama, yaitu surga yang telah Allah persiapkan itu. Nabi Adam pernah tinggal di surga bersama Hawa, akan tapi bukan negeri kenikmatan yang seperti negeri akhir, hari akhir. Ketika itu masih ada di sana ibtila atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena belum hari akhir. Nabi Adam dilarang untuk memakan suatu pohon. Di dalam surga itu yang dijuluki Syajaratul Khuld, pohon kekekalan. Dirayu oleh iblis, akhirnya Nabi Adam pun memakan dan Hawa memakan buah itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dan mengeluarkannya dari surga menuju bumi, menuju dunia ini. Itu perbedaannya. Tapi kalau surga nanti di hari akhir sudah tidak ada lagi
orang yang dikeluarkan dari surga ketika memasukinya. Karena sudah tidak ada lagi ibtila, tidak ada lagi ujian, tidak ada lagi perintah larangan dari Allah. Itu adanya di dunia. Tapi kalau sudah di surga, di akhir sudah tidak ada lagi. Sehingga dikatakan darul khuldi, negeri kekekalan, karena orang yang masuk ke dalamnya kekal abadi selama-lamanya, tidak akan dikeluarkan lagi. Baik, mendapatkan kenikmatan yang tidak terputus. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 108, ata'an ghairu majdud, yaitu ahli surga itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang tidak akan terputus.